Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan memberikan critical review mengenai mata kuliah seminar akuntansi manajemen, yaitu tentang topik 11 pengukuran kinerja karyawan keuangan balance scorecard. Pertama, pendahuluan. Bidang pengukuran kinerja atau PM telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dengan perkembangan pengukuran baru sistem seperti balance scorecard, prisma kinerja, piramida kinerja, nilai tambah ekonomis, keuntungan ekonomi, dan teknik penilaian diri. Namun di sini yang kita bahas yaitu tentang pengukuran kinerja balance scorecard. Di sebagian besar unit bisnis terdapat aset tidak berwujud yang tidak diakui di neraca tetapi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja unit bisnis tersebut. Metode akuntansi tradisional hanya berfokus pada kinerja keuangan sehingga mengabaikan banyak aspek non-keuangan. Lebih jauh, ukuran keuangan tradisional ini mengarahkan perhatian pada kinerja jangka pendek dan dapat memberikan sinyal yang menyesatkan untuk perbaikan berkelanjutan dan kegiatan inovasi yang sangat penting untuk lingkungan persaingan saat ini. Perkembangan BSC. BSC generasi pertama, versi awal BSC ini hanya kumpulan ukuran dalam 4 perspektif, itu disebut BSC generasi pertama. Agar implementasi BSC berhasil, perspektif dan ukuran yang dipilih untuk model harus konsisten dengan strategi perusahaan. Larry dan Cowell tahun 2004 menyarankan 2 tahap untuk proses pemilihan ukuran. Kemudian generasi kedua, versi BSC ini menggabungkan tautan sebab akibat di seluruh perspektif. Kemudian yang ketiga, BSC generasi ketiga. Pada generasi ini lebih banyak pengembangan untuk meningkatkan fungsionalitas BSC dan relevansi strategis telah diperkenalkan. Ini menurut Cowell dan Larry tahun 2002. Selanjutnya, penerapan BSC dalam praktek. Yang pertama, popularitas BSC. Untuk negara Amerika Serikat, beberapa survei telah dilakukan untuk mengeksplorasi popularitas pendekatan BSC di AS dan Eropa. Untuk AS, Silk tahun 1998 menunjukkan bahwa 60% dari 1000 perusahaan Fortune telah bereksperimen dengan BSC. Dengan cara yang sama, Mark tahun 2001 menemukan bahwa pada akhir tahun 2000, lebih dari 50% perusahaan terbesar AS telah mengadopsi kerangka pengukuran seperti BSC. Di Eropa, yaitu di Inggris, bukti popularitas BSC menunjukkan tingkat adopsi yang jauh lebih rendah. Geoffrey dan Harvard tahun 2002 melaporkan dalam survei mereka bahwa kurang dari 25% perusahaan menerapkan BSC, meskipun 83% responden mengetahui konsep tersebut. Di Jerman, tingkat adopsi BSC dilaporkan dalam survei kurang dari 25%, meskipun 98% responden akrab dengan konsep tersebut. Prancis adalah pengecualian yang jelas. Geer dan Harvard 2002 melaporkan bahwa hanya 3% dari perusahaan Prancis yang sama mereka mempertimbangkan untuk mengadopsi BSC, meskipun 41% dari mereka akrab dengan konsep tersebut. Kemudian kegagalan dan keberhasilan BSC. Yang pertama, bukti tidak bulat. Karena tingginya jumlah kegagalan yang diamati dalam praktik, diperkirakan sekitar 50-70% dari BSC dan implementasi sistem kinerja lainnya gagal. Ini menurut Wall dan Conan 2009. Alasan utama kegagalan yang dilaporkan oleh praktisi terkait dengan kurangnya budaya pengukuran kinerja dan komitmen manajemen, sementara akademis menekankan kurangnya dukungan sistem informasi untuk pengukuran kinerja dan kurangnya stabilitas organisasi. Kemudian organisasi yang berbeda. Nelly, Kennerly, dan Martinez tahun 2004 membandingkan peningkatan kinerja untuk 2 divisi bersaudara di perusahaan grosir listrik. Salah satunya menerapkan BSC sementara yang tidak. Divisi BSC mengalami peningkatan datanya, namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kinerja saudaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BSC tidak terdampak signifikan terhadap kinerja, sehingga BSC hanya memiliki dampak tambahan kecil pada motivasi kinerja manajer operasi. Yang ketiga, perbedaan bias. Jadi, secara ringkas ada sejumlah penelitian yang berfokus pada pengaruh BSC pada kinerja perusahaan.
namun buktinya tidak konsisten yang dapat dikaitkan dengan berbagai jenis bias. Pertama, mungkin ada bias pengambilan sampel. Ketiga, mungkin ada bias konseptual. Beberapa penelitian sebenarnya tidak mencerminkan pengaruh penggunaan BSC, tetapi dari sistem yang serupa atau hanya tindakan non-finansial. Yang keempat, BSC sukses. Dalam sebuah studi internasional, Ashiri, Zairi, dan Aid tahun 2006 melakukan survei di 25 negara dan mengidentifikasi 27 faktor penting untuk keberhasilan implementasi BSC. Mereka menemukan bahwa faktor dominan dalam keberhasilan implementasi BSC adalah identifikasi perspektif BSC, komitmen manajemen, dan karakteristik tim BSC. Kemudian integrasi BSC. BSC kuat dalam kemampuannya untuk diintegrasikan dengan proses manajemen yang ada seperti analisis nilai pemegang saham dan nilai tambahan ekonomi, model keunggulan bisnis Yayasan Eropa untuk manajemen kualitas, penganggaran, total quality management, manajemen risiko, dan proses hierarki analitik. Nagumo dan Donlon 2006 menemukan bahwa BSC dapat diintegrasikan dengan manajemen risiko. AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk memodelkan masalah yang kompleks dalam struktur hierarki yang menunjukkan hubungan antara tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Kemudian pemeriksaan asumsi BSC. Bobot dan jumlah perspektif. Penulis menemukan bahwa bobot yang ditemukan pada ukuran kinerja tidak selalu meningkat dengan peningkatan sensitivitas ukuran terhadap tindakan agen, bahkan jika ukuran tersebut sesuai dengan hasil perusahaan. Kemudian hubungan sebab dan akibat. Norel Kidd 2000 tidak menemukan hubungan sebab akibat, melainkan hubungan logis antara perspektif BSC yang dianalisis. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan kausal seperti yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton tahun 1996 jelas tidak valid. Norcliffe menyarankan bahwa alih-alih melihat hubungan sebab akibat, mungkin berguna untuk membangun koherensi antara pengukuran. Secara empiris, Malmi tahun 2001 menemukan bahwa gagasan tentang hubungan sebab akibat tidak dipahami dengan baik di perusahaan Finlandia. Demikian juga Littner, Lecker, dan Randall 2003 menyatakan bahwa hanya kurang dari seperempat perusahaan yang disurvei dapat mengidentifikasi dan memverifikasi hubungan sebab akibat. Masalahnya adalah bahwa hubungan sebab akibat tidak selalu merupakan rantai sebab dan akibat linear. Mereka umumnya adalah kekacauan interaksi dan antar ketergantungan. Jadi masih dalam perdebatan para peneliti apakah terdapat hubungan signifikan antara hubungan sebab akibat dan perspektif BSC. Yang terakhir, kesimpulan. Pada dasarnya, BSC adalah sistem pengukuran kinerja terintegrasi yang merupakan sistem pengukuran kinerja yang saling terkait secara logis yang mencakup semua faktor penentu keberhasilan atau bisa disebut CSR. Yang penting dalam menghubungkan strategi dengan operasi. Sistem pengukuran kinerja terintegrasi atau IFMS dibangun untuk memungkinkan perusahaan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam bisnis terus meningkat kinerja secara keseluruhan. BSC adalah alat yang sangat populer terutama di Amerika Serikat. Ini juga telah populer di banyak negara Eropa seperti Inggris, Swedia, Finlandia, dan Jerman. Namun ini kurang populer di Prancis. Dan ini mungkin merupakan konsekuensi dari peran dominan tableau de bord yang merupakan dashboard tradisional yang digunakan oleh perusahaan Prancis. Saran yang pertama, lebih banyak studi kontingensi diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana karakteristik seperti ukuran organisasi, ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, teknologi, strategi, kompleksitas proses, dan struktur perusahaan mempengaruhi keputusan adopsi BSC dan implementasinya. Yang kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi jenis perangkat lunak atau paket yang disesuaikan atau siap pakai yang digunakan dalam proses implementasi BSC. Secara khusus akan menarik untuk mengeksplorasi peran enterprise research planning dalam proses ini. Yang ketiga, studi masa depan harus mengeksplorasi hubungan BSC dengan alat kontrol manajemen lain untuk menganalisis konten paket kontrol yang digunakan oleh manajemen dalam penelitian ini. Terus yang terakhir, penelitian terbatas BSC di lingkungan sektor publik dan organisasi nirlaba telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat
waktu organisasi ini memperoleh keuntungan dari implementasi BSC. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.